Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada jamaah dan rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap manusia ini selalu berusaha berbagai macam. Ada yang bertani, ada yang berdagang, ada yang nelayan, ada yang driver ojek, kemudian ada yang menjadi pengasuh pondok pesantren, ada yang menjadi pengayom umat sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pejabat dan seterusnya. Dan di antara usaha-usaha yang begitu banyak, kalau diringkes, usaha ini sebenarnya hanya ada dua macam saja. Usaha yang begitu banyaknya yang dilakukan manusia, jika diringkes, dipendekkan, hanya ada dua usaha saja. Yang pertama, usaha untuk mendapatkan ridho Allah, dan yang kedua, usaha untuk mendapatkan murka Allah. Hanya dua usaha ini saja. Maka para jemaah, dalam rangka untuk mencapai ridho Allah, Allah telah ceritakan di dalam kisah-kisah para sahabat, kisah para nabi dan rasul yang diabadikan dalam Al-Quran. Pernah pada suatu ketika Baginda Rasulullah SAW ketika hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar ini masuk ke Gua Sur karena dikejar-kejar oleh orang kafir hendak dibunuh. Pada saat itu Abu Bakar khawatir, cemas akan keselamatan baginda Rasulullah SAW. Tampak wajah ketakutan yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka baginda Rasulullah SAW pun menasihati, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah berserta kita. Allah beserta kita wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah selalu menyertai kita. Kemudian juga dikisahkan bagaimana bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dibakar. Ketika itu karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan beberapa arca-arca sehingga Raja Namrud pun marah. Kemudian dijatuhi hukuman, Nabi Ibrahim alaihissalam ini akan dibakar. bakar Ibrahim. Kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah mulai diikat, akan pelinteng. Kalau bahasa Jawa itu namanya pelinteng. Kalau bahasa Indonesia, pelinteng itu apa namanya? Ketika akan dilemparkan ke api, malaikat Jibril alaihissalam menemui Allah SWT dan berkata, ya Allah, itu hambamu akan dibakar oleh Raja Namrud. Izinkan saya memberikan pertolongan. Maka Allah pun berkata, satu-satunya hamba pilihanku adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan satu-satunya Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah saya. Silakan jika kalau kamu ingin membantu Nabi Ibrahim, tapi minta izin dulu, apakah Nabi Ibrahim ini mau ditolong atau tidak. Jika tidak mau ditolong, maka tinggalkan saja, biar urusannya Nabi Ibrahim dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat penjaga hujan yang menurunkan hujan ini pun juga berdoa kepada Allah, ya Allah,
izinkan kami turunkan hujan yang lebat sehingga api yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini padam karena siraman air hujan yang lebat. Maka Allah pun katakan, silakan hubungi Ibrahim, apakah Ibrahim itu mau mendapatkan pertolongan kamu atau tidak. Biar Nabi Ibrahim sendiri yang menentukan pilihan. Nabi Ibrahim berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hanya Allah pelindungku, hanya Allah penolongku. Maka betul ketika api ini sudah mulai membesar, Nabi Ibrahim mulai dilemparkan ke api, maka Allah firmankan, ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim, hei api, jadilah dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, dari kisah ini usaha apa saja semuanya baik, tapi dengan syarat bagaimana setiap usaha yang kita lakukan kita selalu ikhlas. Pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua selalu bersandar kepada Allah, sehingga langkah-langkah jejak perjalanan kita ini akan selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Jika menemui kesulitan atau capek di jalan, atau mungkin lapar di jalan, atau mungkin sakit, kita serahkan semuanya urusan kepada Allah. Walaupun secara zahir kita berusaha, kita berikhtiar, kita kesana kemari, tetapi hati jangan sampai terlepas bahwa sadaran kita ini bukan makhluk, bukan sesuatu selain Allah. Sandaran kita ini hanya Allah SWT saja. Makhluk apa saja selain Allah yang namanya makhluk, entah itu gunung, entah itu pohon, entah itu manusia, entah itu raja, entah itu presiden, entah itu menteri, entah itu orang-orang kaya di sekitar kita, semuanya tidak bisa memberikan pertolongan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang perlu kita perbuatkan illallah kecuali hanya